Di sebuah desa kecil yang tenang, terletak di kaki bukit yang hijau dan subur, terdapat sebuah toko sembako yang menjadi pusat kehidupan bagi penduduk sekitar. Toko itu milik seorang wanita paruh-baya bernama sebut saja Bu Sumi. Dengan senyumnya yang hangat dan sapaan ramahnya, Bu Sumi selalu menyambut setiap pelanggannya dengan tulus. Ia dikenal baik hati dan suka menolong, sering sekali memberikan sedikit tambahan barang bagi mereka yang membutuhkan tanpa meminta bayaran lebih. Sejak pagi buta, Bu Sumi sudah bangun dan mempersiapkan tokonya. Ia merapikan rak-rak yang penuh dengan beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Anak-anak sekolah sering mampir untuk membeli permen, sementara para ibu rumah tangga berdiskusi di depan tokonya sambil menunggu giliran membeli sayuran segar. Toko Bu Sumi bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga tempat berkumpul dan berbagi cerita. Namun tidak jauh dari toko Bu Sumi, di seberang jalan, ada sebuah toko sembako lainnya yang tampak lebih sepi. Toko itu milik Bu Yanti, seorang wanita yang usianya tak jauh beda dengan Bu Sumi. Bu Yanti memiliki sifat yang berbeda. Ia lebih pendiam dan jarang bergaul dengan penduduk desa lainnya. Tokonya yang kecil sering terlihat lengang dan hanya beberapa pelanggan yang datang sesekali. Setiap kali Bu Yanti melihat toko Bu Sumi yang selalu ramai, hatinya dipenuhi rasa iri. Mengapa semua orang lebih memilih tokonya daripada tokoku? Pikir Bu Yanti. Kecemburuannya semakin hari semakin dalam. Ia merasa tidak adil bahwa usahanya yang keras tidak membuahkan hasil seperti yang didapatkan oleh Bu Sumi. Desas-desus mulai beredar di desa tentang perasaan iri hati Bu Yanti. Beberapa orang melihatnya sering berdiri di depan tokonya, menatap dengan tajam ke arah toko Bu Sumi yang ramai. Ada yang mengatakan bahwa Bu Yanti pernah mencoba berbicara dengan Bu Sumi, namun tidak pernah mendapatkan balasan yang memuaskan. Rasa frustasi dan kemarahan mulai tumbuh di hati Bu Yanti, seperti bara api yang terus membesar. Pada suatu malam yang gelap dan tenang, Bu Yanti duduk di dalam tokonya yang sepi. Pikirannya tentang kesuksesan Bu Sumi terus menghantuinya. Dengan hati yang dipenuhi dendam, Bu Yanti membuat keputusan yang kelak akan mengubah hidupnya dan kehidupan di desa kecil itu selamanya. Ia memutuskan untuk mencari cara agar bisa menjatuhkan Bu Sumi dan merebut kembali pelanggan yang ia yakini seharusnya menjadi miliknya. Tanpa sepengetahuan siapapun, Bu Yanti pergi meninggalkan desanya menuju sebuah desa yang lebih jauh, tempat tinggal seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dipenuhi kebencian dan keputusasaan, Bu Yanti menemui dukun tersebut, meminta bantuan untuk mengirim guna-guna kepada Bu Sumi. Keputusan itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang tak terduga, membawa konsekuensi yang mengerikan bagi Bu Yanti dan pelajaran berharga bagi seluruh desa. Perjalanan Bu Yanti ke desa sebelah penuh dengan kecemasan dan harapan yang bercampur aduk. Ia mengenakan selendang hitam untuk menutupi wajahnya, menghindari tatapan penasaran dari orang-orang yang mungkin mengenalnya. Dalam hati, ia merasa sedikit ragu. Namun rasa iri yang membara mengalahkan semua ketakutan dan keraguan itu. Ketika ia tiba di rumah dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dan menyeramkan. Rumah itu terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, seakan-akan menyembunyikan rahasia kelam di balik ranting-rantingnya. Bu Yanti mengetuk pintu kayu yang besar dan berat dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan penuh teka-teki membuka pintu. "Masuklah," ujar dukun itu dengan suara yang dalam dan serak. "Apa yang bisa ku bantu?" Bu Yanti menceritakan keadaannya tentang toko sembako yang sepi dan kecemburuannya terhadap Bu Sumi. Ia memohon kepada dukun itu untuk mengirim guna-guna kepada Bu Sumi agar tokonya menjadi sepi dan bangkrut. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan kemudian tersenyum tipis. "Aku bisa membantumu," kata dukun itu akhirnya. "Tapi setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Apakah kau siap menerima apapun yang terjadi?" Tanpa berpikir panjang, Bu Yanti mengangguk. Ia hanya ingin melihat Bu Sumi menderita seperti yang ia rasakan selama ini. Dukun itu kemudian memulai ritualnya. Ia mengambil beberapa benda aneh dari sebuah peti kayu tua, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Bu Yanti, dan akhirnya
memberikan sebuah kantung kecil berisi bubuk hitam kepadanya. "Taburkan bubuk ini di sekitar toko Busumi saat malam hari," instruksi dukun itu, "dan kau akan melihat hasilnya." Bu Yanti meninggalkan rumah dukun itu dengan hati yang penuh harap dan dendam. Sesampainya di desa, ia menunggu hingga malam tiba. Dalam kegelapan malam, dengan langkah hati-hati, Bu Yanti mendekati toko Busumi dan menaburkan bubuk hitam itu di sekeliling toko. Setelah itu ia kembali ke rumahnya dengan perasaan lega dan puas, yakin bahwa keinginannya akan segera terwujud. Di lain hari itu desa kecil di kaki bukit yang biasanya damai itu tampak lebih ramai dari biasanya. Ada pasar mingguan yang diadakan di alun-alun desa. Pedagang dari berbagai daerah datang untuk menjajakan dagangan mereka. Di tengah keramaian itu, Busumi dengan senyumnya yang menenangkan berdiri di depan tokonya, menyambut para pelanggan setianya. "Apa kabar, Busumi?" sapa Pak Ali, seorang petani tua yang selalu membeli beras dari tokonya. "Baik, Pak Ali. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" jawab Busumi dengan hangat. "Biasa, Bu. Mau beli beras seliter, bawang-bawangan, telur, gula teh, minyak, dan mie instannya ya." Suasana di toko Busumi selalu penuh keceriaan. Anak-anak kecil berlarian di sekitar toko, sementara ibu-ibu masih saling setia bercanda sambil menunggu giliran. Busumi mengenal hampir semua pelanggannya dengan baik. Ia tahu dan kenal dekat dengan mereka, kebutuhan mereka, bahkan masalah-masalah kecil yang mereka hadapi sehari-hari. Seperti hari sebelumnya, di seberang jalan, Bu Yanti masih berdiri di depan tokonya yang sepi. Matanya penuh dengan rasa iri dan kebencian melihat keramaian di toko Busumi. Sejak lama Bu Yanti merasa tidak adil. Setiap kali ia melihat senyuman dan keceriaan di toko Busumi, hatinya terasa semakin sakit. Bu Yanti mengingat kembali saat ia pertama kali membuka tokonya. Ia berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun entah mengapa, pelanggan lebih memilih toko Busumi yang hanya berjarak beberapa langkah dari tokonya. Bu Yanti merasa terabaikan dan dilupakan oleh penduduk desa. "Sampai kapan aku harus hidup dalam bayang-bayang Busumi?" pikir Bu Yanti. Rasa frustasi dan marahnya semakin menumpuk setiap hari. Suatu malam, Bu Yanti masih menunggu hasil dari taburan tanah yang diberikan oleh dukun itu. Sambil menunggu itu, Bu Yanti tidak bisa tidur. Pikirannya masih diselimuti tentang kegagalannya yang terus menghantui. Dalam keadaan putus asa, ia masih yakin akan hasil yang sudah dilakukannya, yang sudah mendatangi dukun itu, dan yakin akan segera terwujud. Pagi harinya, Busumi membuka tokonya seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Suasana di dalam toko terasa aneh dan ada energi yang menekan gitu. Pelanggan yang datang tampak gelisah dan tidak nyaman. Barang-barang di rak tampak kusam dan tidak menarik. Dalam beberapa hari, toko Busumi yang biasanya ramai mulai sepi dan suasana toko menjadi suram dan sunyi. Busumi merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi para pelanggan untuk masuk ke tokonya. Bahkan ketika ada yang datang, mereka tampak terburu-buru dan enggan berlama-lama di dalam toko. Beberapa dari mereka tampak gelisah dan merasa tidak nyaman berada di dalam toko. Barang dagangan Busumi mulai mengalami keanehan. Beras yang biasanya segar dan putih bersih tiba-tiba berubah warna menjadi kusam. Gula dan tepung tampak menggumpal tanpa alasan yang jelas. Minyak goreng yang baru saja diisi ulang tampak keruh, seolah-olah telah lama tidak terpakai. Busumi merasa bingung dan tak berdaya. Ia mencoba mengganti barang-barang tersebut dengan yang baru, namun keanehan terus berlanjut. Tidak hanya barang dagangannya yang berubah, tetapi juga suasana di dalam toko. Kadang-kadang Busumi mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan atau langkah kaki yang samar. Lampu di toko seringkali berkedip tanpa sebab yang jelas, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Perasaan cemas dan takut mulai merasuki hati Busumi, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari, seorang pelanggan tetap yang sangat dekat dengan Busumi datang ke toko. Ia adalah seorang ibu tua bernama Mak Ratna yang selalu membeli kebutuhan sehari-harinya di toko Busumi. Mak Ratna
memperhatikan perubahan yang terjadi di toko itu dan merasa prihatin. Setelah berbicara dengan Bu Sumi, Mak Ratna menyarankan untuk menemui seorang kiai yang dikenal bijaksana di desa tetangga. Sementara itu, Bu Yanti menyaksikan perubahan di toko Bu Sumi dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Ia merasa puas melihat tokonya yang mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan. Namun, di balik kepuasan itu ada bayangan gelap yang mulai menghantuinya. Tanpa ia sadari, kekuatan jahat yang ia panggil mulai merasuki hidupnya. Di tengah malam, Bu Yanti mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Ia merasa ada bayangan yang selalu mengikutinya. Bahkan di siang hari, tidurnya terganggu oleh mimpi-mimpi buruk dan kesehatannya perlahan memburuk. Ia mulai kehilangan nafsu makan, sering merasa cemas tanpa alasan, dan tubuhnya melemah. Bu Yanti mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, namun sudah terlambat untuk kembali. Dan situasi itu pun berbanding terbalik dengan larisnya toko Bu Yanti. Ketika Bu Yanti semakin tenggelam dalam ketakutan dan kegilaan, dia masih bisa bergembira dengan ramainya kembali toko Bu Yanti. Di sisi lain, Pak Ali datang kembali membeli kebutuhan untuk mencukupi hidupnya. Setelah diambilkan beras yang dia pesan, Pak Ali mengeluhkan, "Ini kok berasnya seperti ini, Bu? Saya nggak jadi beli ya. Saya mau ke warungnya Bu Yanti saja." Tapi sebelum itu, Pak Ali merasa prihatin dengan keadaan toko Bu Sumi dan menyarankan Bu Sumi untuk pergi ke dukun yang ada di desa sebelah. Akhirnya Bu Sumi pun menerima saran dari Pak Ali, dan Bu Sumi pun mendapatkan sebuah benda di dalam botol berisi minyak. Dan benda apa itu namanya kurang tahu. Di lain hari, setiap hari seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Bu Sumi. Meskipun ia telah membersihkan tokonya dengan media itu minyak di dalam botol, dan mantra-mantra yang diberikan dukun atas saran Pak Ali, dampak sihir yang dikirim Bu Yanti masih terasa mengganggu. Walau pelanggan mulai kembali sedikit, tapi jumlahnya tidak seperti sebelumnya. Aura negatif yang menyelimuti toko itu masih terasa samar-samar, seperti bayangan gelap yang terus mengintai. Pada suatu malam, ketika Bu Sumi sedang merapihkan tokonya menjelang tutup, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Bulu kuduknya berdiri dan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumber perasaan tak menyenangkan itu, namun tidak menemukan apapun. Bu Sumi mencoba menenangkan dirinya dengan membaca doa, namun perasaan takut itu tak kunjung hilang. Pagi berikutnya, Bu Sumi dikejutkan oleh kejadian yang lebih aneh. Seorang pelanggan yang baru saja masuk ke dalam toko tiba-tiba pingsan tanpa sebab yang jelas. Bu Sumi panik dan segera meminta bantuan warga sekitar. Setelah sadar, pelanggan tersebut menceritakan bahwa ia merasakan tekanan berat di dadanya begitu masuk ke dalam toko, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencekiknya. Berita tentang kejadian ini menyebar dengan cepat, membuat orang-orang semakin takut untuk berbelanja di toko Bu Sumi. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Barang-barang yang ditata rapi di rak tiba-tiba jatuh berantakan tanpa sebab. Suara bisikan dan langkah kaki di malam hari semakin intens sering terdengar, mengganggu tidur Bu Sumi. Ia merasa putus asa, tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghilangkan pengaruh buruk itu. Sementara itu, dari kejauhan, si pengirim, Bu Yanti, memperhatikan semua ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa puas melihat penderitaan Bu Sumi dan tokonya mulai ramai. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang semakin membesar di dalam hatinya. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa tindakannya akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Dan memang, tak lama kemudian, Bu Yanti masih mulai merasakan dampak-dampak dari perbuatannya sendiri. Malam-malamnya selalu dipenuhi mimpi buruk yang mengerikan. Uang datang, toko rame, tapi perasaannya tidak tenang. Ia selalu melihat bayangan-bayangan gelap yang mengejar dan mencekiknya. Suara-suara aneh yang berbisik di telinganya, memanggil namanya dengan nada menyeramkan. Tubuhnya mulai melemah dan pikirannya semakin kacau. Para tetangga yang melihat perubahan pada Bu Yanti mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah penderitaannya, Bu Yanti mencoba mencari bantuan. Namun, dukun yang membantunya dulu menghilang tanpa jejak. Aduh, celaka kamu Bu Yanti.
tidak ada yang bisa membantunya menghilangkan kutukan yang kini menghantuinya. Bu Yanti terjebak dalam lingkaran karma yang diciptakannya sendiri. Di sisi lain, hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Toko Bu Sumi yang dulu selalu ramai pengunjung, kini semakin sepi. Setiap kali Bu Sumi mencoba membersihkan atau memperbaiki rak-rak barang dagangannya yang tampak kusam dan rusak, hasilnya selalu sia-sia. Namun, meskipun menghadapi cobaan berat, Bu Sumi tidak pernah kehilangan semangatnya. Ia tetap berdoa dan berusaha dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Ia tahu bahwa kebaikan dan ketulusan hatinya akan membantunya melewati semua ini. Suatu hari, Bu Sumi teringat akan saran dari Mak Ratna. Bu Sumi memutuskan untuk mengunjungi Kiai Ahmad, seorang pemuka agama desa yang dihormati. Kiai Ahmad mendengarkan cerita Bu Sumi dengan seksama dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beliau menyarankan Bu Sumi untuk membersihkan tokonya dengan air yang telah didoakan untuk mengusir energi negatif. Dengan harapan dan keyakinan, Bu Sumi melakukan apa yang disarankan oleh Kiai Ahmad. Ia membersihkan setiap sudut tokonya dengan percikan air doa dengan penuh kesungguhan. Meski proses itu melelahkan, Bu Sumi tidak menyerah. Ia yakin bahwa kebaikan dan doa akan mengusir segala keburukan. Singkat cerita, 2 hari setelah Bu Sumi mempraktikkan apa yang Kiai Ahmad pesankan, malam itu, toko Bu Sumi berada dalam keheningan yang mencekam. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterangi oleh lampu neon yang masih berkedip-kedip. Suasana yang biasanya terang, ceria, kini terasa berat, penuh dengan rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan. Meski Bu Sumi telah berusaha keras untuk mengembalikan semangat tokonya melalui air doa dari Pak Kiai Ahmad, keanehan yang mengganggu masih terus berlanjut. Ketika Bu Sumi kembali mulai membersihkan rak-rak dan merapikan barang-barang yang tampaknya selalu berantakan, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara aneh mulai terdengar dari sudut toko, seperti bisikan lembut yang tidak bisa dipahami. Hati Bu Sumi berdegup kencang, namun ia berusaha menenangkan diri dan terus bekerja. Tiba-tiba lampu neon yang berkedip mulai berkedip dengan sangat cepat, dep-dep-dep-dep, menyulap ruangan dalam suasana yang aneh dan menakutkan. Bu Sumi merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Dia memutuskan untuk memeriksa semua sudut toko, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ketika ia kembali ke bagian depan toko, barang-barang di rak mulai bergerak sendiri. Sebotol minyak goreng jatuh ke lantai, diikuti oleh tumpahan gula yang menutupi permukaan. Dengan tangan bergetar, Bu Sumi mencoba membersihkan kekacauan tersebut. Namun saat ia menyapu tumpahan gula, ia merasakan seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik sapu dari tangannya. Tiba-tiba, semua barang di rak mulai bergoyang, dan rak-rak yang semula kokoh mulai bergetar hebat. Suara gemuruh dan dentuman keras memenuhi udara, seolah ada kekuatan yang tidak tampak sedang mengamuk di dalam toko. Bu Sumi merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mencoba berdoa dengan khusyuk, berharap bahwa doa-doanya dapat melawan kekuatan jahat yang sedang mengganggu. Namun saat ia menutup mata dan berdoa, suara bisikan menjadi semakin jelas dan keras. Bisikan itu mulai menyebut namanya dengan nada mengejek, membuat bulu kuduknya berdiri. Kemudian seberkas cahaya putih tiba-tiba menyapu seluruh ruangan. Bu Sumi membuka matanya dan melihat bahwa lampu neon sudah padam dan segala kekacauan di dalam toko telah berhenti. Rasa cemas dan takut tidak segera hilang. Bu Sumi merasa ada sesuatu yang menempel pada dirinya, seperti bayangan yang tidak bisa dilihat tapi terus mengganggu. Ia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diatasi hanya dengan doa dan usaha biasa. Ia harus mencari bantuan dari seseorang yang lebih memahami kekuatan gaib dan sihir. Dan Bu Sumi memutuskan pada pagi harinya mengunjungi kembali Kiai Ahmad, menceritakan semua kejadian menakutkan yang dialaminya lagi. Kiai Ahmad mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tampak semakin serius. Ia memberitahu Bu Sumi bahwa kekuatan jahat yang mengganggu tokonya adalah akibat dari sihir yang dikirimkan oleh seseorang yang penuh dengan kebencian dan dendam. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa untuk mengatasi kekuatan jahat tersebut, mereka harus melakukan ritual pembersihan yang lebih mendalam. Ia berjanji akan datang ke toko Bu Sumi dan melakukan doa-doa khusus serta membersihkan seluruh area dari kekuatan negatif. Bu Sumi merasa lega mengetahui bahwa ada seseorang yang bisa membantunya menghadapi ancaman tersebut. Singkat cerita, malam itu toko Bu Sumi tampak sepi namun menegangkan.
Kiai Ahmad tiba di toko dengan beberapa santri. Beliau memasuki toko dengan langkah mantap dan penuh keyakinan, disertai oleh Bu Sumi yang merasa harapan terakhirnya bergantung pada tindakan ini. Bu Sumi, sudahkah mengambil air wudhu? Ikuti semua instruksi saya dengan hati-hati ya, kata Kiai Ahmad kepada Bu Sumi. Proses ini akan memakan waktu dan kita harus tetap fokus dan tenang. Sementara itu Bu Sumi sudah menyiapkan toko dengan bersih, memastikan bahwa tidak ada barang yang mengganggu proses ini. Kiai Ahmad memulai ruqyah syar'i dengan membacakan beberapa surah dari Al-Quran yang khusus digunakan untuk pengusiran jin dan sihir, seperti surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Suara bacaan Kiai Ahmad yang lantang dan penuh kekuatan mengisi ruang toko, mengusir semua aura negatif dan memberikan ketenangan. Perhatikan dengan seksama dan ikuti doa-doa ini dengan hati yang penuh keyakinan, kata Kiai Ahmad kepada Bu Sumi. Ruqyah syar'i ini akan membersihkan toko dari segala bentuk gangguan, insya Allah, atas izin Allah. Ketika Kiai Ahmad mulai membaca surah Al-Baqarah dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, suasana di dalam toko mulai terasa berbeda. Sang santri yang dibawa oleh Kiai Ahmad mulai memberikan reaksi. Ternyata makhluk yang sedang menunggui toko Bu Sumi itu memberikan reaksi. Hei makhluk ciptaan Allah, keluar dari sini ya. Lepaslah dari ikatan perjanjian dukunmu itu yang mengirimmu kemari. Dan tanpa babi bu, kekuatan dari ucapan Kiai Ahmad atas izin Allah, si sosok yang merasuki sang mediator, yakni di sini santrinya Kiai Ahmad, pun langsung pergi tanpa melawan. Lalu Pak Kiai Ahmad melanjutkan bacaannya. Bu Sumi pun merasakan getaran yang menenangkan menyelimuti ruangan, seolah-olah seluruh energi negatif perlahan-lahan menghilang. Bu Sumi mulai merasakan adanya perubahan signifikan. Suara bisikan yang sebelumnya mengganggunya mulai menghilang dan suasana toko terasa lebih damai. Kiai Ahmad melanjutkan dengan membaca doa-doa perlindungan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi toko Bu Sumi dari segala gangguan. Ia juga mengajarkan Bu Sumi beberapa doa harian, zikir pagi dan sore yang bisa dibaca untuk menjaga kebersihan spiritual toko dan dirinya sendiri. Insya Allah, setelah pembersihan ini, sangat penting bagi Anda untuk terus menjaga kebersihan hati dan lingkungan sekitar, kata Kiai Ahmad. Baca doa-doa ini setiap hari dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas perlindungan yang sempurna dan bimbingannya. Bu Sumi merasa penuh rasa syukur dan lega setelah proses ruqyah selesai. Toko Bu Sumi kini terasa bersih dan tenang, bebas dari segala bentuk gangguan yang sebelumnya mengganggu. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kiai Ahmad atas bantuan dan dukungannya. Pak Kiai Ahmad, terima kasih banyak atas semua bantuan dan doa-doanya. Saya merasa sangat terbantu dan penuh harapan untuk masa depan toko ini, ucap Bu Sumi dengan penuh rasa syukur. Kiai Ahmad tersenyum dan memberikan nasihat terakhir. Ingatlah bahwa keberkahan dan perlindungan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menjaga niat baik hati, berdoa dengan tulus, dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Sementara itu, di malam yang sama, di rumah Bu Yanti, kegelisahan semakin memuncak. Suara-suara aneh yang berbisik di telinganya menjadi semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap tampak semakin nyata. Dalam keputusasaan, Bu Yanti merasa seolah-olah akan kehilangan kewarasannya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Di tengah malam, saat Bu Yanti hampir menyerah pada ketakutannya, ia mendengar suara lembut yang memanggilnya. Itu adalah suara Bu Sumi yang datang bersama Kiai Ahmad untuk menawarkan bantuan. Di sini Kiai Ahmad menyadari energi yang sangat negatif munculnya dari toko Bu Yanti atas penelusurannya. Dan dengan air mata yang mengalir, Bu Yanti membuka pintu dan melihat Bu Sumi berdiri di depan rumahnya dengan senyuman yang penuh kasih. Kami di sini untuk membantumu, Bu Yanti, kata Bu Sumi dengan lembut. Kita bisa melalui ini bersama-sama ya. Bu Yanti merasa beban berat yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Dengan bantuan Kiai Ahmad, Bu Yanti mengikuti serangkaian doa-doa untuk pengusiran kekuatan negatif. Malam itu di bawah sinar bulan yang terang, doa-doa Kiai Ahmad bergema di udara, membawa ketenangan dan kedamaian.
Singkat cerita, hari-hari berikutnya keadaan mulai berubah. Toko Bu Sumi perlahan-lahan kembali pulih. Barang-barang dagangan yang dulu tampak tidak enak dipandang kini kembali seperti semula. Pelanggan yang sempat menjauh mulai kembali berbelanja di toko Bu Sumi. Suasana ceria dan hangat kembali terasa, mengusir bayang-bayang kelam yang sempat menghantui. Bu Yanti yang sebelumnya sudah ditolong oleh Kyai Ahmad ternyata belum diizinkan untuk pulih dari gangguan-gangguan itu. Nasib Bu Yanti mengalami gangguan jiwa yang parah. Ia harus dirawat di rumah sakit jiwa di kota terdekat. Desas-desus tentang perbuatan jahatnya dan karma yang menimpanya tersebar luas, menjadi topik pembicaraan di desa. Para warga desa yang dulu hanya mendengar tentang karma kini melihat buktinya dengan mata kepala sendiri. Kisah tentang Bu Sumi dan Bu Yanti menyebar dari mulut ke mulut, mengingatkan bahwa iri hati dan dendam hanya akan membawa kehancuran. Bu Sumi sendiri tidak menyimpan dendam terhadap Bu Yanti. Dalam doanya, ia selalu memohon agar Bu Yanti diberikan kesembuhan dan kedamaian hati. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk berubah dan memperbaiki diri. Ketulusan hati Bu Sumi yang memaafkan Bu Yanti menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu. Warga semakin bersimpati. Hari-hari berlalu dan kehidupan di desa kembali seperti sedia kala. Toko sembako Bu Sumi tetap menjadi tempat favorit bagi penduduk desa untuk berbelanja dan berkumpul. Setiap kali ada orang baru yang datang, mereka pasti mendengar kisah tentang toko sembako itu dan pemiliknya yang baik hati. Kisah yang penuh dengan pelajaran tentang kebaikan, ketulusan, dan karma. Dan di tengah kesibukannya, Bu Sumi masih selalu meluangkan waktu untuk berdoa, mengingat setiap momen yang telah ia lalui, serta bersyukur atas semua berkah yang ia terima. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Namun dengan hati yang tulus dan penuh iman, segala kesulitan bisa diatasi. Demikianlah kisah tentang sihir di toko sembako dan karma Bu Yanti. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya.